Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Melanjutkan video sebelumnya terkait dengan seri PHP basic banget. Ini sangat-sangat pemula ya. Nah, di video terakhir kita sudah sampai ke fungsi login dan logout. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa login. Kemudian bisa memanage data user, kemudian nanti bisa logout gitu. Nah, ini kalau kita sudah keluar, kemudian mau mencoba akses user, itu tidak bisa, harus login dulu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di video kali ini kita akan mencoba memperbaiki dulu, kemudian baru diupload ke hosting. Apa yang perlu diperbaiki? Minimal flow-nya biar sesuai ya. Artinya nanti semuanya sudah di-handle. Misalnya ini kan linknya masih kacau nih. Ada yang ke index.html, kemudian apalagi ini kalau diklik masih error gitu karena linknya belum pada sesuai. Oke, kita akan perbaiki. Yang pertama, biar lebih mudah, kita perlu membuat file config. Jadi config ini nanti harus dipanggil untuk semua halaman yang ada di aplikasi kita. Nah, di config ini nanti memuat informasi terkait yang menu yang aktif, kemudian mungkin ada fungsi pengecekan login dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, untuk mempercepat, saya copy paste kode yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini yang pertama ada pengecekan atau memulai session. Jadi sebelumnya kan kita memulai session itu di halaman, masing-masing halaman ini seperti ini. Nah, kita bisa setting di config aja. Jadi nanti semua halaman memanggil file config ini. Kemudian di sini saya membuat kelas app misalnya. Ini untuk biar mudah pengelompokan datanya. Di sini memuat informasi yang pertama nama aplikasi, kemudian versi aplikasi, base URL-nya. Nah, tujuannya base URL ini disetting biar nanti kita tidak menggunakan alamat relatif ya. Contoh alamat relatif itu yang di template. Template ini kan kalau kita mau ke halaman ini cuma menyebut halamannya apa. Kalau mau kembali nanti titik-titik gitu. Kayak misalnya ini titik-titik src. Nah, ini kan berarti keluar dulu kemudian ke folder src. Nah, ini kan relatif. Nah, nanti kita buat biar absolut. Kemudian ada tentang titel halamannya, menu yang aktif. Nah, di sini ada metode untuk set aktif menunya mana. Kemudian ada ngecek aktif menunya. Kalau aktif menunya sesuai maka return kata atau string aktif, kalau tidak return string kosong. Kemudian mendapatkan app name, app version, set URL biar nanti sudah termasuk base URL. Kemudian ada fungsi login ya, ngecek login. Nah, di sini saya sudah di file config ini terakhir membuat variable page yang mana objek page ini dia adalah kelas app, instan dari kelas app gitu. Nah, nanti page ini akan digunakan di halaman-halaman yang kita akses. Oke ya, jadi idenya sih biar nanti konfigurasinya atau fungsi-fungsi utamanya tuh ada di satu file config. Nanti yang lainnya, contoh yang
ini ya, user.php. Nah ini kita ubah. Pengecekan login kan sudah ada di config, ada di cek login. Jadi nanti kita tinggal panggil. Nah ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Kita ganti dengan includes once. Ini ke inc config. Nah, di sini baru kita cek, misalnya cek login. Nah, ini sudah berfungsi seperti biasa, tidak ada perubahan. Kemudian kita kalau untuk halaman menu nanti titelnya menu, kemudian nanti kalau dashboard titelnya dashboard. Nah, berarti kita perlu setting di sininya. Page-nya ya, jadi page set aktif menu, ini halaman user gitu. Jadi biar tahu nanti saat ini halamannya apa. Kemudian nanti kita edit di bagian section top di sini. Nah, ini kita ganti dengan yang tadi ya, includes one. Ke inc config. Intinya semuanya memanggil config ini. Kemudian di config, setelah di load config-nya, kita tinggal mengeluarkan kayak misalnya sekarang titelnya apa gitu. Nah ini kita cuma aja dari page title. Nah seperti ini. Jadi nanti di user di sini ini kita setting page title, misalnya data users pakai S gitu ya contohnya. Nah kalau ini sudah di setting seperti ini di user.php, nanti ini akan tahu titelnya apa, sehingga kalau kita akses, ini data user ya, kalau kita reload dia menjadi data user. Nah begitu juga dengan menu-menu di sini, ini kita bisa setting, misalnya kita rapihkan. Sekarang alamat ini kita sudah bisa menggunakan alamat absolut. Jadi bisa echo page set URL. Nah, gini. Dimana set URL ini kalau dikonfig dia akan bernilai base URL page. Page ini kalau nggak ada berarti cuma base URL-nya aja. Seperti ini. Jadi kalau kita reload lagi, ini hasilnya sama. Oke, kemudian lanjut ke section top-nya. Jadi alamatnya sudah absolut. Kemudian ini my app. Nah ini kita bisa ganti dengan page get app name gitu. Kemudian menu di sini ini kita bisa ganti ke set URL. Nah seperti itu. Nah ini biar semuanya via config ya, jadi tidak ada yang decoding di masing-masing file. Kemudian untuk dashboard, ini nanti aktif menunya apa. Nah kita bisa cek menggunakan is aktif menu, menunya dashboard. Nah is aktif menu ini akan ngecek antara aktif menu yang sekarang dengan menu yang diberikan itu sama atau tidak. Kalau sama kita tambahkan string aktif, kalau tidak sama kita
hanya mengeluarkan string kosong. Jadi nanti ketika diakses dashboard, nah ini akan otomatis aktif gitu. Kemudian href ini kita sesuaikan berarti ke dashboard ya, admin berarti. Nah, nanti kita buat admin indeksnya. Oke, seperti itu. Kemudian di user ini juga kita setting user. Ini halamannya ke base URL, set URL, kemudian admin / user.php. Oke, sudah. Ke bawah ini menu-menu. Oke, sudah. Sehingga kalau kita akses, ini tidak ada perubahan. Nah, tinggal ini kalau diakses ke admin. Nah, admin ini kan masih index.html ya. Kita ubah menjadi dashboard. Misalnya dashboardnya itu akan seperti sp admin template yang kita pakai ya. Nah, ini nanti isinya mungkin kita keluarkan aja dashboard dan berapa jumlah usernya ini untuk halaman yang dashboard di sini. Oke, berarti di index ini kita ubah menjadi PHP. Kemudian ini kita hapus, kita copy aja dari sini, paste. Pertama includes once untuk config, cek login, kemudian set ini dashboard, ini titelnya dashboard, kemudian section top, kemudian database. Nah, database ini nanti kita query ke database untuk mendapatkan data usernya. Kemudian isinya kita kosongin dulu. Kemudian baru section button. Sehingga kalau kita akses, tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah aktif ya. Titelnya sudah dashboard, menu aktifnya dashboard, kalau ke user dashboard gitu. Nah, kita tinggal ngisi isi dashboardnya. Nah, ini kita bisa copy paste dari sampel template-nya. Itu ada di src spadmin2 index.html sini. Nah, kita langsung masuk ke yang fluid. Nah, ini kan isinya ya. Ini isi ini kita copy. Nah, misalnya sekian aja. Masuk ke index. Ini isi dashboardnya. Kita rapihkan. Ya sudah. Sehingga kalau kita simpan, hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita hilangin yang nggak perlu. Misalnya kita cukup menampilkan semua jumlah user yang aktif, user yang non-aktif, kemudian ini kita hilangin. Oke. Yang pertama, kalau kita mau menampilkan ininya, jumlah usernya, berarti kita perlu edit di database ini. Di database.php kita buat fungsi untuk mendapatkan jumlah user yang aktif gitu. Misalnya saya percepat aja. Ini kita buat fungsi get total user di mana ada parameter status defaultnya kosong. Nah, ini akan nanti akan mengembalikan total user. Total user defaultnya 0. Kemudian query-nya nanti seperti ini. Select count, jumlah dari data ya.
as total, kemudian from user where. Nah, where ini secara standarnya itu 1, artinya semuanya. Tapi kalau statusnya diisi, maka ini melalui switch case, yaitu ada pengecekan dulu. Jika statusnya aktif, maka where-nya itu bernilai is aktif 1. Kalau non-aktif, where-nya bernilai is aktif 0 gitu. Kemudian ini menggunakan try catch, jadi ini dicoba dieksekusi. Kalau ada error, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini kalau seperti ini runtime-nya tidak akan berhenti, jadi akan bisa di-handle untuk kalau ada error. Nah, kalau tidak error, ini kan query-nya akan dijalankan, nanti dapat data total itu nilai dari total yang di sini. Oke, jadi ini fungsi getTotalUser untuk mendapatkan jumlah user berdasarkan status. Kita kembali ke indeks. Di sini berarti kita buat misalnya all user sama dengan db metode yang tadi. Nah, ini berarti mendapatkan semua data user. Nah, kalau yang aktif aja, berarti misalnya aktif user sama dengan db getTotalUser dengan parameter aktif. Nah, kalau non-aktif, ini berarti yang non-aktif. Nah, ini sesuai dengan yang di sini ya. Kalau statusnya non-aktif, maka nanti yang is aktifnya 0. Nah, setelah dapat datanya, ini kita tinggal masukkan ke sini. Jadi dashboard yang ini kita ubah all user gitu. Ini ya. Nilainya kita ambil dari users. Oke, kemudian ini kita ganti ikonnya menjadi users sehingga tampilannya seperti ini. Nah, ini kebetulan ada 4 di database. Nanti kita coba tambahkan, data ini akan otomatis bertambah. Kemudian yang di sini active user. Oke, kemudian ini kita pakai yang cek aja. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian yang ini misalnya yang non-aktif. Nah, ini kita ambil dari Oke, ini kita ubah misalnya menjadi warna merah. Kemudian ikonnya silang mungkin ya. Nah, untuk yang terakhir ini bisa dihilangkan komen. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita coba misalnya kita akses database-nya. Ya, kemarin. Contoh ada satu ini nggak aktif gitu. Kita setting 0. Nah, maka sininya akan berubah gitu. Ini untuk ininya bisa dihilangin. Progress. Nah, oke, untuk dashboard sudah. Ini sudah berjalan sesuai ini ya. Jadi kalau kita keluar, ini
/admin tidak bisa diakses. Nah, kita harus login dulu. Kemudian kalau ke ini setelah login harusnya bukan ke user ya, kita ubah. Jadi setelah login ini cukup ke admin aja. Atau indeks lah. Oke, kemudian kalau sudah, nah ini implementasi ini itu bisa dilakukan di semua halaman. Jadi kayak add user, ini kan harus login dulu. Kemudian di sininya kita juga bisa setting page, kemudian set active no user, titelnya kita bisa setting. Nah, sehingga kalau kita coba akses ketika tambah, oh ini masih salah linknya, kita ubah di user, nah, tambah ini kita settingnya ke add user.php. Ini kita bisa menggunakan alamat absolut. Nah, seperti ini. Kembali, reload dulu. Nah, ini kan linknya sekarang sudah sesuai. Kayak gitu. Nah, ini kalau belum login, ini juga nggak boleh diakses. Makanya kita tambahkan cek login. Di add user, di delete user, kemudian di edit user, kemudian di save user. Nah, jadi semuanya ada pengecekan sudah login atau belum. Kayak itu untuk ininya ya. Jadi sekarang dashboardnya sudah nge-link, data usernya kita coba tambahkan. Oke. Kemudian di dashboard ini juga udah oke. Ini semuanya 5, aktif 4, non-aktif 1 gitu. Kemudian ini linknya kan kalau ke halaman utama seperti ini. Nah, sebenarnya halaman utama kita bisa langsung redirect ke ini, ke admin. Kalau misalnya kita tidak punya halaman utama. Nah, ini kita rename aja menjadi .php. Kemudian karena saya misalnya tidak ada halaman awalnya, langsung ke halaman dashboard. Berarti di sini kita tinggal location header, location ke admin gitu ya. Jadi nanti ketika mengakses web itu akan diredirect ke dashboard sini. Oke ya, kita coba keluar. Jadi kalau web ini langsung diarahkan untuk login. Ini kalau gambarnya nggak ada, kita bisa ganti ya backgroundnya. Misalnya kita cari social users.
image. Kita pakai gambar ini misalnya, copy aja link gambarnya, kemudian di bagian login, nah ini ya, PG login image, ini kita tambahkan aja style background image URL. Nah ini karena bawaannya nggak ketemu, jadi kita tambahkan aja gambar dari internet. Nah, kita login, masuk sini. Nah ini untuk my app, kemudian alamat, itu semuanya sekarang disetting di config. Jadi kalau mau ganti nama aplikasi, ini ganti misalnya my super app gitu. Maka nanti di sini akan berubah. Oke, sepertinya sudah semua sih untuk merapihkan ya. Jadi sekarang sudah rapi, sudah siap di upload ke hosting, misalnya seperti itu. Ini saya commit dulu. Nah sekarang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana kalau kita mau ini online di website. Kalau ini kan masih lokal ya. Oke, sebelumnya pastikan kita sudah punya hosting dan domain. Contoh di sini saya pakai aja yang dari tutorial cPanel ya. Nah di sini sudah ada domainnya abcsystem.site. Ini hanya untuk latihan. Nah ini saya pengen nanti webnya ke sini. Nah caranya pertama kita perlu akun FTP untuk mengupload ke hosting. Jadi hosting itu tempat source code-nya, kalau domain itu namanya. Nah di sini cek FTP account. Ini ya, mungkin ini saya pakai ini, passwordnya saya ganti. Jadi ini nanti akun yang dipakai untuk upload ke hosting. Nah, cara koneksinya kita bisa menggunakan FileZilla. Nah, di sini bisa menambahkan site baru atau langsung aja di sini bisa. Misalnya saya akan coba FTP. Ini usernya. Portnya 21. Oke, connect. Nah, ini sudah connect ya. Udah oke. Nah, tempat website kita itu adanya di public HTML. Nah, di sini. Jadi yang sebelah kanan itu adalah hosting kita, sebelah kiri adalah lokal. Nah, tempat websitenya itu ada di public HTML. Nah, di sini kalau ada subdomain nanti di sini. Tapi ini karena kita mau di domain utama berarti di public HTML-nya. Nah, ini tinggal kita upload ke sana. Filenya di mana? Kalau saya kan ada di sini. Kita buka. Ini ya. Jadi folder web 1 ini adalah web kita. Nah, ini kita tinggal upload aja.
yang diupload file-file yang diperlukan. Jadi kalau misalnya git-nya nggak perlu ya ini nggak usah. Kemudian readme kalau nggak perlu nggak usah. Sample DB, VS Code, nah itu nggak usah. Jadi yang utama, source code utama aja. Kalau sudah ini tinggal di klik kanan upload. Nah ini ada sekian banyak ya, karena ini template-nya kita bawa semua nih. Harusnya kalau nggak perlu nggak usah. Oke, intinya source code yang di lokal itu diupload ke hosting, ke folder public HTML kalau itu di domain utama. Nah ini kita tunggu aja. Kemudian kan kalau di lokal ini kita ada database-nya. Nah database-nya ini kita ekspor yang di lokal. Ekspor, ya. Kemudian kita perlu membuat database di cPanel. Nah, caranya masuk ke cPanel, kemudian di bagian database. Nah, di sini ada manage my database. Nah, di sini kita buat database baru kalau belum punya. Misalnya saya buat baru ya. My app misalnya namanya. Jadi nanti nama database-nya ini, kalau di saya kan ini abc system underscore kemudian my app, create database. Nah, ini pembuatan database-nya sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kalau belum punya user, ini kita buat usernya. Misalnya user app, passwordnya ini. Create user. Nah ini user database-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu memberikan akses atau privilege. User yang kita buat tadi, ini ya, user app ke database yang kita buat tadi. Nah, jadi user ini biar bisa memanage database yang tadi. Kita add, kemudian di sini akan diminta setting privilege untuk user ini terhadap database ini. Nah, ini misalnya kita setting semuanya. Ini silakan disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Kalau sudah make change, sudah oke. Nah, berarti ini sudah bisa dipakai untuk koneksi nanti. Kita catat ya. Oke, langkah selanjutnya. Jadi ini lagi proses upload. Masih lama ya. Kita lanjut dulu. Setelah database dibuat, kita bisa mengakses database tersebut menggunakan PHP MyAdmin. Caranya masuk ke database, kemudian PHP MyAdmin. Nah, kita akan redirect ke PHP MyAdmin yang ini. Kemudian di sini sudah ada aplikasi database yang tadi kita buat. Kemudian database yang di lokal kita yang tadi sudah diekspor, nah ini tinggal diimpor. Kita impor aja, pilih file yang tadi, kemudian impor. Nah ini sukses, berarti kita sudah punya database yang tadi hasil ekspor dari lokal di-upload ke hosting kita, diimpor ke hosting kita. Nah ini datanya masih sama. Oke, ini tinggal menunggu proses uploadnya ya. Saya pause dulu. Oke, ini sudah hampir selesai. Setelah di-upload, nah langkah selanjutnya kita perlu sesuaikan konfigurasinya. Nah, kita bisa edit dari FTP atau juga bisa dari file manager. Kalau dari file manager, klik file manager. Nanti kita akan diarahkan ke file manager, kemudian masuk ke public HTML. Nah, kemudian ke inc config.
Nah, file config inilah yang kita ubah. Nah, klik aja, kemudian edit. Oke, edit. Nah, di sini kita sesuaikan alamatnya. Yang pertama, karena ini sudah di hosting, berarti kita pakai domain, bukan pakai localhost lagi. Jadi sesuaikan dengan nama domainnya. HTTPS, nama domain /. Nah, termasuk sudah tidak pakai web 1. Jadi hanya nama domainnya aja. Kemudian ini kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Ini bisa di close. Yang kedua adalah settingan database. Ini kita edit. Karena kalau sudah di hosting, settingannya kan sudah bukan lokal. Tapi ini kita setting sesuai dengan koneksi. Jadi tadi contohnya ini ya, usernya ini, kemudian password ini, kemudian nama database-nya tadi ini. Nah, ini harus disesuaikan di hosting. Kalau sudah, kita simpan, close. Nah, konfigurasinya hanya seperti itu. Oke, ini anggap sudah selesai ya. Berarti kita bisa coba akses. Nah, sekarang sudah oke ya. Ini sudah mengakses yang ada di hosting. Kita coba login. Login berhasil, datanya masuk. Kemudian kita juga bisa ubah di sini. Misalkan menambahkan data. Kemudian menghapus dan lain-lain. Jadi sudah berfungsi normal ya. Oke, ini hanya contoh sederhana aja yang natif, yang paling zaman dulu banget gitu. Jadi biar mengetahui bagaimana paling minimal membuat grup PHP. Oke ya, mungkin cukup. Jadi intinya di pembahasan kali ini itu kita sudah mencoba memperbaiki beberapa bagian biar valid ya, link, config, dan lain-lain. Kemudian kita juga upload ke hosting. Ini langkah terakhir. Jadi seri PHP basic banget ini udah selesai sampai di sini. Cara upload ke hostingnya ini ya, dipastikan kita sudah punya hosting dan domain. Kemudian kita ekspor DB lokal kita. Kemudian kita upload source code webnya dari lokal ke hosting menggunakan FTP. Kita bisa menggunakan FileZilla. Kemudian login ke cPanel. Nanti di sana kita buat DB baru, kemudian buat user, kemudian set user ke DB. Kemudian sesuaikan config-nya, maka sudah selesai. Nah, nanti kalau ada perubahan lagi, kita bisa ubah di lokal, kemudian nanti diupload menggunakan FTP lagi, gitu. Nah, kalau sudah, FTP-nya bisa di-close, semuanya sudah selesai. Oke ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.